Video ini akan bahas materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan fokus karakteristik wilayah daratan dan karakteristik wilayah perairan. Hai, selamat datang di channel Guru Geografi, channel yang akan bahas segala hal dari sudut pandang geografi, mulai dari pembelajaran SMA hingga isu-isu di dunia saat ini. Sebelum masuk ke topik pembahasannya, ada baiknya kita mengenali dulu apa sih yang dinamakan daratan dan apa yang dinamakan perairan. Simpelnya sih, daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang secara tetap tidak ditutupi oleh air laut, dan wilayah perairan adalah kumpulan air baik yang bergerak maupun yang diam. Jadi kata kuncinya tadi adalah ditutupi air laut. Nah, sehingga walaupun di daratan ada air, apabila tidak termasuk ke dalam kategori air laut, maka permukaan tersebut masih bisa dikatakan daratan. Sedangkan untuk perairan tadi, entah itu air yang asin atau air laut maupun air yang tawar, semuanya termasuk ke dalam wilayah perairan. Langsung aja kita masuk ke wilayah daratan Indonesia. Terdiri dari apa aja? Yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan mudahnya adalah kumpulan dari beberapa gunung. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah gunung itu sendiri sebenarnya apa? Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol dan jauh lebih tinggi dari permukaan di sekitarnya. Wilayah pegunungan ini terbentang dari Sumatera hingga daerah Jawa dan juga termasuk dalamnya adalah di Pulau Irian Jaya. Nanti bakal ada pembahasan lebih dalam terkait dengan mengapa terbentuk daerah pegunungan ini, karena kaitannya adalah dengan gerakan atau aktivitas geologi. Selanjutnya adalah dataran tinggi, yaitu dataran yang memiliki ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut. Daerah dataran tinggi umumnya berada di sekitar pegunungan, baik itu pegunungan yang masih aktif maupun pegunungan dari sisa-sisa aktivitas geologi di masa lalu. Ada dataran tinggi, maka ada juga dataran rendah. Perbedaannya terletak pada ketinggian, yaitu dataran rendah berada pada ketinggian di bawah 200 meter dari permukaan laut dan biasanya berada di dekat daerah pesisir. Selanjutnya ada lembah, yang simpelnya artinya adalah daratan yang berada di kaki pegunungan. Misalkan ada dua gunung, maka di kaki gunung tersebut ada dataran yang lebih rendah dan dataran itu biasanya membentuk alur. Nah, dataran inilah yang dimaksud dengan lembah. Yang tadi karakteristik wilayah daratan Indonesia, nah sekarang kita lanjut ke karakteristik wilayah perairannya. Yang pertama ada laut, yaitu wilayah perairan yang luas yang menghubungkan dua pulau. Misalnya kalau kalian melihat di dalam peta, di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, maka ada daerah perairan yang menghubungkannya, yaitu Laut Jawa. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan selat, yaitu bagian dari laut tadi yang terletak di antara dua buah pulau yang berdekatan. Contohnya seperti Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, di antaranya adalah daerah perairan yang merupakan bagian dari Laut Jawa yang kita sebut dengan Selat Sunda. Selanjutnya wilayah perairan yang ketiga adalah teluk. Teluk ini dihasilkan oleh berbagai macam binatang seperti ayam, bebek, dan burung. Itu telur. Teluk adalah bagian dari lautan yang menonjol ke daratan. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya ada danau, yaitu cekungan di daerah daratan yang terisi oleh air. Berbeda dengan danau, ada juga yang dinamakan rawa, yaitu tanah yang secara konstan atau pada musim-musim tertentu tergenang oleh air. Yang terakhir adalah samudra, yaitu wilayah perairan yang luas, lebih luas dari daerah lautan dan memiliki kedalaman hingga lebih dari 1 km. Biasanya samudra menghubungkan antar benua. Jadi kalau laut tadi menghubungkan antar pulau saja, nah samudra menghubungkan antar satu benua dengan benua yang lainnya. Seperti di antara benua Asia dan benua Afrika, maka terdapat Samudra Hindia. Dan juga di antara benua Asia dengan benua Amerika terdapat Samudra Pasifik. Nah, itu tadi paparan singkat dari saya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share kepada teman sekalian agar mereka juga mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga sukses dan tonton video berikutnya.